Aduh, ini jelek nih. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan membahas tentang Android Show. Jadi itu merupakan acara besar Google, salah satu acara besar Google yang akan dilaksanakan pada bulan Mei ini. Itu yang pertama itu ada Android Show di tanggal 13 Mei kemarin dan yang kedua itu di tanggal 20 nanti. Nah, dan di acara ini mereka memamerkan update besar untuk Android 16, kemudian Gemini. Dan Gemini ini lumayan besar sih update-nya. Mungkin Apple Intelligence itu ketinggalan. Dan yang terakhir itu update tentang security. Dan yang paling aku bikin kaget itu sebenarnya adalah bocoran device terbaru dari Google. Nanti kita bahas di akhir video. Karena Google cuma nunjukin beberapa detik atau beberapa menit, mungkin beberapa menit doang untuk device tersebut, device barunya. Nanti kita bahas sedikit. Dan yang akan kita bahas itu 3 update besar tadi. Nah, yang pertama akan kita bahas itu security. Karena ini penting tapi kurang menarik. Menurutku bukan kurang menarik sih. Gitu. Jadi mungkin jarang digunakan. Gitu. Amit-amit pakai security yang baru ini. Nah, dari fitur security yang baru ini itu ada update dari scam dan malware. Kemudian ada pembaruan untuk Find My Device. Find My Device itu bukan diupdate sih, tapi di rebrand itu menjadi Find Hub. Di CNET itu dipamerkan oleh Samir Samad, yaitu Presiden Android Ecosystem. Itu memamerkan tentang security Android terbaru itu. Kalau dicuri itu handphone langsung mendetek kalau itu ada pencurian dan langsung di-lock. Itu yang dipamerkan di CNET. Padahal di channel Android pas di live streaming kemarin mereka nggak memamerkan sedetail itu gitu. Nah, ini Find Hub ini rebranding dari Find My Device. Itu ada 3 fitur terbaru yang ditunjukkan. Itu yang pertama itu ada ultra wideband. Nah, di mana ultra wideband itu bisa melacak barang atau device yang kita daftarkan ke akun Google kita itu secara lebih akurat. Akan tetapi ultra wideband ini cuma bisa di handphone-handphone flagship seperti Pixel 9, Samsung Galaxy S25 series dan Motorola. Motorola apa tuh kemarin tuh. Kemudian untuk Find My Hub lagi. Kemudian untuk Find Hub ini juga bisa dikoneksikan langsung ke satelit jika dalam keadaan darurat. Yang terakhir itu ada lacak bagasi. Jadi Find Hub ini bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk melacak bagasi kalian. Bukan bekerja sama sih, tapi bermitra ya. Ya itu makanya aku bilang ini fitur update yang menarik, tapi nggak mau aku pakai. Kemudian update yang kedua, itu ada Gemini ada di mana-mana gitu. Maksudnya gimana? Jadi update Gemini itu bisa ada di berbagai device Android. Nah, jadi biasanya Gemini itu ada di handphone, di smartphone kalian. Itu sekarang Gemini bisa ada di smartwatch, kemudian di mobil, dan di TV. Gemini juga ada di TV Android TV ya. Itu sih yang aku baru tahu. Dan sedangkan di demonya itu kalian bisa memakai Gemini secara langsung kayak gininya Iron Man itu apa namanya? Jarvis ya, Jarvis. Dan di TV, itu di CNET aku nonton juga, misalnya kita bingung nih mau nonton film apa gitu. Mungkin kita bisa bilang ke Gemini untuk saya mau nonton ini karena suasana hati saya sedang bete gitu. Bikin saya senang, carikan tontonan yang senang atau film yang bikin happy gitu. Bukan hanya film untuk di Android TV tapi juga bisa untuk video edukasi. Dan pas anak kalian nanya mungkin Gemini bisa ngasih video referensi dari YouTube atau apapun itu. Dan itu aja sih untuk Gemini yang bisa ada di mana-mana. Jadi ini Gemini meluncur dengan sangat-sangat bisa dibilang yang lain ketinggalan. Apple Intelligence tuh baru emang sih device-nya cuma Mac sama iPhone ya. Untuk di Apple Watch aku nggak tahu. Di tengah penjelasan Gemini yang ada di mana-mana, itu mereka tiba-tiba memamerkan kalau Gemini juga akan hadir di Android XR. Jadi ini Android XR itu kayak Apple Vision Pro ya kalau dilihat, tapi ini desainnya tuh lebih bagus gitu. Jadi ini mungkin akan jadi saingan Apple Vision Pro ke depannya. Dan nggak banyak yang diumumin untuk saat ini, dan mereka nyuruh kita nunggu atau nonton di tanggal 20 Mei di acara besar Google lainnya gitu. Jadi aku nggak sabar juga nih. Ntar mungkin aku cari bocoran lagi untuk
Android XR ini. Dan semoga harganya bisa lebih murah daripada Apple Vision Pro ya. Dan kemudian update yang terakhir itu desain. Nah, di acara ini mereka menyebut desain terbaru dari Android 16 itu kedepannya adalah Material 3 Expressive Design. Dan diklaim bahwa desainnya ini dinamis, responsif, dan lebih personal. Setiap update lebih personal ya. Nah, pas dipamerkan atau dikasih lihat itu untuk desain Android 16 ini desain yang memang fresh sih, emang baru gitu, dan emang lebih kelihatan dinamis dan kelihatan personal gitu. Nah, jadi untuk expressive material design ini bukan hanya ada di smartphone, tapi semua device yang ada Android-nya kayak gitu. Kemarin juga didemokan dengan menutup bar notifikasi. Katanya sih lebih smooth dan haptiknya tuh getarannya tuh lebih manusiawi gitu. Jadi kayak lebih personal gitu katanya ya. Karena kita belum nyoba dan ya yang nyoba itu yang mempresentasikan gitu. Kemudian ada beberapa efek yang diperlihatkan juga seperti bounce gitu. Jadi emang agak penting juga sebenarnya sih aku jelasin ya. Nah, yang menarik itu adalah personal. Kalian tuh bisa ganti warna, font, dan tema. Itu bukan hanya di lock screen atau home screen saja, tapi bisa kalian ganti di semua aplikasi Google ya. Jadi temanya bisa kalian ganti secara personal, fontnya bisa kalian ganti di setiap aplikasi yang berbeda. Seperti aplikasi foto, Gmail, Google mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi yang dibilang kan semua aplikasi Google ya. Nah, selain desain, Google juga menghadirkan fitur terbaru yaitu Live Update. Live Update itu seperti Dynamic Island yang ada di iPhone, tapi lebih simple desainnya. Karena itu bulatan kecil yang ada di samping kiri kamera ya. Apa sih Live Update ini? Live Update ini merupakan notifikasi bar yang bisa memantau aktivitas pesanan kalian seperti Grab, Gojek, atau aplikasi sejenis lainnya. Kalau dulu di saat kalian ingin memantau pesanan kalian sampai mana, itu kalian swipe di notifikasi bar, kemudian baru kalian bisa lihat gitu pesanan kalian tuh sampai mana. Akan tetapi sekarang itu nggak harus swipe notifikasi bar, tapi cukup lihat yang ada di kiri bulatan kamera. Kemudian grid home screen juga diperbarui ya, biar tampilan makin oke. Jadi kalian bisa membuat tampilan home screen kalian tuh lebih natural atau lebih personal. Nah, untuk control bar ya. Jadi control bar sama kayak iPhone sekarang sudah bisa dipersonalisasi. Jadi mau naruh apa sih yang penting di control bar itu kemudian kalian setting sesuai dengan apa yang sering kalian pakai. Mungkin kalian bisa pakai WiFi, terus untuk airplane, kalian bisa juga ubah ukuran setting bar itu menjadi 1x1 atau 2x1 gitu. Jadi sesuai dengan keinginan kalian. Dan setting bar ini tampilannya tentu lebih baru juga ya. Nah, di Android Show juga dijelaskan kalau material expressive design ini lebih ekspresif tanpa membuat baterai kalian boros ya. Dan akan dirilis tahun ini untuk Android 16. Yang pertama dapat itu pasti Google Pixel. Kemudian untuk Wear OS itu diperbarui ya, kurang lebih desainnya sama seperti Android 16 ya. Ya karena sama, itu menggunakan material expressive design yang ketiga. Dan ya dari demonya sih lebih seamless ya untuk OS yang ada di smartwatch-nya. Nah, itu dia update terbaru dari Android 16 yang ditunjukkan di Android Show kemarin di tanggal 13. Dan kedepannya mungkin aku akan update juga tentang Android XR juga, karena ini lumayan menarik juga gitu. Saingan dari Apple Vision Pro. Padahal kemarin bilang Apple Vision Pro itu penjualannya menurun. Tiba-tiba Android mau mengumumkan Android XR. Jadi sekian video kali ini. Jika kalian ingin mendiskusikan tentang Android 16 ini, Gemini, kemudian ada security juga, langsung drop komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.